Seperti yang kita ketahui, jika setiap tahun kekuatan militer dari berbagai negara di belahan dunia terkadang terjadi penurunan ataupun peningkatan baik dari segi kerusakan, kecelakaan alutsista tempur, dan perawatan alutsista tempur yang kurang memadai dari masing-masing di setiap negara. Selain itu, adapun kemajuan teknologi atau alutsista militer tempur dari setiap negara di dunia terkadang dipengaruhi dengan pengadaan atau akuisisi alutsista tempur dari beberapa negara maju di dunia. Peningkatan perawatan sistem dan teknologi terbaru, serta kemandirian dari industri pertahanan alutsista di setiap negara sebagai kebutuhan esensial untuk menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan negaranya, agar tidak mudah ditekan ataupun memiliki ketergantungan dari negara lain terkait persediaan kebutuhan militer. Namun, di sisi lain, jika kita membandingkan kekuatan militer Indonesia dan militer Zionis Israel, tentunya merupakan sebuah perbandingan yang cukup menarik. Sebab Israel adalah merupakan negara yang diperkuat dengan rudal nuklir, sedangkan Indonesia sendiri tidak diperkuat dengan senjata pemusnah massal atau rudal yang berhulu ledak nuklir. Sementara itu, di sisi lain, walaupun Indonesia tidak memiliki rudal yang berhulu ledak nuklir, tetapi militer Israel tetap saja berada di bawah kekuatan militer Indonesia menurut data Global Firepower di tahun 2021 ini. Dan militer Israel tidak pernah mengungguli dari keseluruhan kekuatan militer Indonesia. Berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, adapun kekuatan pertempuran relatif antara militer Israel dan militer Indonesia menurut data Global Firepower dari 140 negara yang terdaftar di tahun 2021. Saat ini Indonesia berada di urutan ke-16 dan Israel berada di posisi ke-20 dari 140 negara di dunia militer. Adapun perbandingan jumlah penduduk Indonesia memiliki 267 juta dan sekaligus berada di urutan keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sedangkan Israel sendiri hanya memiliki 8.600.000 penduduk. Sementara itu, dari segi kekuatan personel militer aktif, Indonesia memiliki 400.000 personel aktif dan Israel hanya memiliki 170.000 personel aktif. Namun, di sisi lain, adapun personel cadangan dari kedua negara, Israel memiliki 465.000 personel cadangan, sedangkan Indonesia memiliki 400.000 personel cadangan. Di sisi lain, adapun jumlah keseluruhan armada tempur udara Indonesia yaitu 458 unit dan Israel adalah sebanyak 595 unit. Namun untuk pesawat tempur, Israel sedikit lebih unggul dari Indonesia, sebab Israel memiliki 241 unit pesawat tempur dan Indonesia hanya memiliki 41 pesawat jet tempur aktif. Untuk pesawat serang khusus, Indonesia terbilang lebih unggul dengan 38 pesawat jet tempur dan Israel hanya memiliki 23 jet tempur. Serta Indonesia diperkuat 17 pesawat jet tempur misi khusus seperti jet tempur Sukhoi Su-27 dan Sukhoi Su-30. Namun Israel hanya memiliki 23 pesawat jet tempur misi khusus yang tentu saja adalah merupakan pesawat jet tempur besutan Amerika Serikat. Selain itu, armada tempur udara Israel juga telah diperkuat dengan 15 unit pesawat angkut, 154 pesawat pelatih, 128 helikopter, dan 48 helikopter serang. Adapun Indonesia sendiri selain diperkuat dengan pesawat jet tempur pencegat, jet tempur serang khusus, dan jet tempur misi khusus, wilayah udara Indonesia juga telah dilengkapi 64 unit pesawat angkut, 109 unit pesawat latih,
188 helikopter, dan 15 unit helikopter serang. Sementara itu, untuk perbandingan kekuatan armada tempur laut Indonesia dan armada tempur laut Israel, Indonesia unggul lebih jauh dari kekuatan armada tempur laut Israel. Dari sisi kekuatan armada tempur laut secara keseluruhan, Israel memiliki 65 kekuatan armada, sedangkan Indonesia memiliki 285 kekuatan armada tempur laut atau berada pada posisi 10 dari seluruh kekuatan armada tempur laut di dunia. Sementara itu, untuk kekuatan armada tempur kapal perang jenis fregat, Indonesia menang telak dengan diperkuat 7 unit kapal perang jenis fregat, dan Israel sama sekali tidak memiliki kapal perang jenis fregat. Namun, selain kapal perang jenis fregat yang memperkuat armada tempur laut Indonesia, Indonesia juga telah diperkuat sebanyak 24 unit kapal perang jenis korvet yang siap dioperasikan kapan saja jika terjadi pertempuran. Namun di sisi lain, untuk jenis kapal perang korvet, Israel sendiri kalah telak sebab Israel hanya memiliki 4 unit kapal perang jenis korvet. Sementara itu, di sisi lain, kekuatan armada tempur laut Indonesia dan Israel selain diperkuat dengan kapal perang jenis fregat dan korvet, tentunya kedua negara juga sama-sama telah diperkuat dengan armada tempur bawah laut atau kapal selam. Dari kekuatan armada tempur bawah laut atau kapal selam, kedua negara terbilang sama-sama imbang dengan memiliki 5 unit jenis kapal selam berdasarkan lansiran data media sumber informasi Global Firepower di tahun 2021. Sementara itu, untuk kapal patroli yang menjadi salah satu kekuatan armada tempur laut dari kedua negara, Indonesia terbilang cukup unggul dibanding dengan kekuatan armada tempur laut kapal patroli milik Israel. Hal tersebut dapat kita lihat jika kapal patroli Indonesia berada pada urutan keempat di dunia dengan memiliki 179 unit kapal patroli, sedangkan Israel hanya memiliki 48 unit kapal patroli. Namun, selain kekuatan armada tempur laut dan udara, tentunya Indonesia dan Israel juga telah diperkuat dengan armada tempur darat yang merupakan salah satu kekuatan utama dalam menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan negaranya. Berdasarkan lansiran sumber media informasi terkait, adapun kekuatan armada tempur darat dari kedua negara memiliki perbedaan yang cukup besar. Hal tersebut dapat kita lihat berdasarkan sumber media informasi Global Firepower di tahun 2021. Jika militer Israel memiliki sebanyak 1.650 unit tank tempur, sedangkan Indonesia sendiri hanya memiliki 332 unit tank tempur yang dapat digunakan untuk mengamankan wilayah kedaulatan negara masing-masing. Namun, selain tank tempur, kedua negara juga telah diperkuat dengan kendaraan lapis baja atau kendaraan taktis dan dapat digunakan di berbagai titik wilayah. Untuk kendaraan lapis baja, Israel memiliki 7.500 unit kendaraan lapis baja, sedangkan Indonesia hanya memiliki sebanyak 1.430 unit kendaraan lapis baja. Sementara itu, untuk artileri self-propelled, Israel memiliki 650 unit, sedangkan Indonesia hanya diperkuat dengan 153 unit artileri self-propelled atau artileri gerak sendiri. Namun, selain diperkuat dengan artileri gerak sendiri, tentunya armada tempur darat Indonesia dan Israel juga telah diperkuat dengan artileri derek, seperti artileri yang dapat ditarik ke berbagai titik wilayah untuk dapat digunakan sebagai meriam penghancur. Sementara itu, adapun kekuatan armada tempur darat Israel dan Indonesia selain diperkuat dengan kendaraan tempur
seperti tank tempur, kendaraan lapis baja, dan artileri atau meriam penghancur. Kedua negara tentunya juga telah diperkuat dengan proyektor roket seluler. Untuk jenis proyektor roket, Israel telah diperkuat dengan 100 jenis proyektor roket. Sedangkan Indonesia sendiri hanya diperkuat dengan 63 unit proyektor roket. Demikianlah perbandingan kekuatan militer armada tempur dari kedua negara menurut data sumber media informasi Global Firepower tahunan di tahun 2021.